cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang. Sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas negara dan mendukung program prioritas pemerintah, Polri terus menunjukkan perannya dalam berbagai sektor strategis. Lantas, apa saja yang menjadi highlight kerja kepolisian kita? Kita bisa ikut mencetak dan mempersiapkan generasi-generasi muda yang memang betul-betul unggul. Special interview bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Malam ini jam 7:10 dalam Prime Time News. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan kembali masuk dalam segmen trending topic. Ada satu informasi lagi yang masih menjadi perhatian publik, yaitu terkait dengan kasus kematian dari diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan. Karena kemarin Polda Metro Jaya sudah merilis hasil temuan-temuannya. Ya, kita akan bahas lengkapnya dan nanti juga kita akan dialog bersama pemirsa terkait dengan kasus ini. Tapi informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Polri dalam hari ini kita menyimpulkan kasus ini adalah tidak ditemukan peristiwa pidana. Itu hanya yang bisa kita simpulkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyampaikan hasil penyelidikan atas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Selasa kemarin. Polisi menyimpulkan bahwa tidak ditemukan unsur pidana dalam kematian Arya Daru dan indikator kematian Daru tanpa keterlibatan pihak lain. Polisi juga belum menemukan adanya informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kepada Arya Daru. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan Puslap 4 juga tidak ditemukan DNA orang lain pada lakban yang melilit wajah Daru maupun pada barang bukti lain yang ada di TKP. Kita akan simak terlebih dahulu pemirsa pernyataan dari Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra berikut ini. Demikian ini bahwa belum ditemukan adanya informasi ataupun dokumen elektronik yang berisi muatan ataupun ancaman baik fisik maupun psikis maupun ancaman kekerasan terhadap korban. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan daripada DNA yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim dengan meneliti terhadap 11 barang bukti dan melakukan uji terhadap barang bukti yang ada, dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban, termasuk pada lakban dan barang bukti yang ada di TKP pada saat itu. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan
belum menemukan adanya peristiwa pidana. Ya pemirsa, selain polisi menyebut tidak ada DNA orang lain di TKP, polisi juga mengatakan tidak menemukan indikasi kehadiran orang lain di kamar kos Arya Daru sebelum meninggal dunia. Pintu kamarnya ini juga terkunci dari dalam dan tidak ada bagian yang rusak. Begitu juga dengan jendela dan juga plafon kamar Arya Daru. Jadi semuanya disimpulkan TKP ini dalam kondisi yang baik. Ya, menurut Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra juga mengatakan wewenang polisi hanya mencari tahu ada atau tidaknya tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Wira berpendapat polisi tidak berwenang menyimpulkan penyebab kematian korban. Nah, kita juga akan melihat bagaimana dalam mengusut kasus ini pemirsa, polisi juga melakukan serangkaian tindakan penyelidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation. Di antaranya adalah mengundang sebanyak 26 saksi dan ahli dengan di antaranya 24 hadir dan telah memberikan keterangan serta 2 orang lain yang tidak dapat hadir. Para saksi terdiri dari 6 orang yang berada di tempat tinggal korban, 7 rekan korban di tempat lingkungan kerja dan istri korban. Selain itu juga penyidik memeriksa 4 saksi yang pernah berkomunikasi dengan korban seperti supir taksi ketika Arya Daru ini berkendara dari mall pusat perbelanjaan menuju ke Kemlu dan ke kosannya kembali, kemudian juga dokter rawat jalan dan juga ada 6 saksi ahli yang mengkaji semua alat-alat bukti. Ya, itu tadi ada 26 ya yang sudah memberikan keterangan dan bukan hanya keterangan atau kesaksian tapi juga dari sisi barang bukti pemirsa. Kita lihat tadi dalam konferensi pers bahwa polisi menampilkan barang-barang bukti dalam kasus ini. Totalnya ada 103 barang bukti dari beberapa tempat terkait dengan profil korban. Di antaranya kalau dari klaster kantor pemirsa ini ada beberapa barang bukti, kemudian juga dari tempat kos Arya Daru dan juga telah diamankan barang bukti dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi lainnya. Beberapa barang bukti yang terlihat ini misalnya ada pakaian milik Arya Daru, kemudian laptop, DVR, flash disk, kemudian kartu akses gerbang dan kamar kos, ada ponsel, kemudian ada lakban berwarna kuning, gelas kaca, perlengkapan mandi dan juga bungkus bekas makanan. Nah ini kalau kita coba teliti satu persatu pemirsa terkait dengan lakban kuning misalnya yang melilit wajah Arya Daru. Kalau keterangan polisi menyampaikan bahwa lakban kuning tersebut dibeli oleh Arya Daru bersama istrinya di salah satu toko di Yogyakarta pada Juni 2025 lalu. Nah, kemudian juga terkait dengan barang bukti handphone yang dikatakan tidak diketemukan, disampaikan bahwa yang berhasil diamankan polisi adalah handphone lama milik Daru yang terakhir aktif pada tahun 2019. Sedangkan untuk handphone yang sehari-hari digunakan Daru ini sampai saat ini masih belum ditemukan. Handphone tersebut terakhir terlacak di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat dan sempat dikunjungi oleh Daru sebelum ia meninggal dunia. Nah, kemudian juga ada pemeriksaan dari hasil toksikologi disampaikan bahwa tidak ditemukan zat berbahaya pada tubuh Arya Daru. Pada tubuh korban hanya ditemukan zat paracetamol dan juga klorpeniramin. Hal ini sesuai dengan barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan oleh penyelidik. Paracetamol merupakan obat jenis analgesik dan juga antipiretik yang dapat meredakan nyeri dan menurunkan demam. Sedangkan zat klorpeniramin merupakan antihistamin yang dapat meredakan gejala alergi seperti hidung tersumbat dan bersin serta memiliki efek menggantung. Dan kombinasi dari kedua jenis senyawa ini biasanya ditemukan pada obat flu dan demam yang umum beredar di pasaran. Jadi bukan obat spesifik seperti antibiotik tubuh begitu ya, dan juga bukan obat-obat yang bisa didapatkan di tempat-tempat tertentu. Jadi obat-obat yang ditemukan di apotik seperti biasa. Baik, nah itu dari sisi toksikologi pemirsa. Dan selain itu juga ada keterangan terkait dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Hasil otopsi ini pemirsa menemukan memang ada sejumlah luka pada jenazah Arya Daru. Kalau dari pemeriksaan luar ditemukan ada luka lecet pada bagian wajah dan leher,
leher, kemudian luka terbuka pada bibir, ada memar pada bagian wajah dan juga pada bagian bibir serta anggota gerak atas bagian kanan, serta terdapat tanda-tanda perbendungan. Berdasarkan hasil gelar perkara yang diinformasikan oleh penyidik bahwa pada saat berada di lantai 12 rooftop Kementerian Luar Negeri, ini ada kegiatan Arya Daru yang melakukan memanjat tembok. Dan kita akan simak bagaimana selengkapnya terkait dengan temuan luka ataupun dengan aktivitas Arya Daru tadi. Pernyataan dari tim forensik RSCM, Dr. Yoga Tohjiwa. Saya sebutkan adanya memar-memar disebut pada kelopak atas mata kiri, ada pada bibir bawah bagian dalam, lengan atas kanan, dan juga lengan bawah kanan, seperti itu. Untuk apakah itu dilakukan secara self harm, itu berdasarkan hasil gelar perkara kemarin diinformasikan oleh penyidik bahwa adanya pada saat di Kemenlu itu di rooftopnya di lantai 12 ada kegiatan untuk memanjat tembok itu. Nah, itu yang dapat menyebabkan adanya memar pada lengan atas kanan. Ya, selain dari temuan saintifik pemirsa, ada juga temuan dari hasil penyelidikan Polda Metro Jaya pada penelusuran surat elektronik atau email Arya Daru lewat telepon genggamnya. Terungkap jika Daru pernah mengirimkan email konsultasi ke suatu lembaga membahas soal kondisi psikologi seseorang di bawah tekanan dan putus asa. Kita akan simak pernyataan ahli digital forensik Ditsiber Polda Metro Jaya, Ibda Saji Purwanto untuk Anda. Email yang dimiliki atau digunakan oleh pengguna digital evidence, alamatnya adalah di daru_c@yahoo.com, dikirim ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang yang memiliki emosional yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang dapat menyebabkan bunuh diri. Ya, pemirsa, itu tadi terkait dengan jejak digital atau surat menyurat elektronik Arya Daru. Kita akan kembali tampilkan pemirsa bagaimana jejak perjalanan yang dilakukan oleh Arya Daru. Karena polisi juga menyampaikan bahwa sebelum ditemukan meninggal dunia, Arya Daru diketahui berada di salah satu pusat perbelanjaan. Ia pergi bersama dengan 2 orang lain, yakni perempuan berinisial V dan satu pria lain berinisial D. Beberapa jam kemudian, Daru terpantau mengantre taksi. Mulanya ia tujuannya adalah ke bandara, tapi baru 5 menit perjalanan, Daru kemudian mengubah arah tujuannya menuju ke gedung Kementerian Luar Negeri. Jadi ini kembali begitu ya, dari Kemlu ke pusat belanja kemudian kembali ke Kementerian Luar Negeri. Kalau menurut keterangan polisi, Daru disebut sempat salah kirim pesan WhatsApp kepada seseorang yang diduga merupakan teman dekatnya. Dan fakta ini dipaparkan polisi melalui layar monitor saat konferensi pers bersamaan dengan potongan CCTV yang merekam Arya Daru sedang mengantri taksi di pusat perbelanjaan. Dan berdasarkan informasi pesan yang diterima oleh istri Arya Daru, ini setibanya di Kemlu, Daru langsung naik menuju ke lantai 12 atau rooftop gedung dengan membawa tas gendong serta tas belanja yang berisi barang belanjaannya. Dan kemudian saat turun, Daru tak terlihat kembali membawa tasnya. Kemudian sekitar pukul 23:23 waktu Indonesia Barat, Daru sudah kembali ke kosannya di kawasan Benteng, Jakarta Pusat. Nah, tetapi untuk saat ini ya pemirsa, polisi ini belum menghentikan penyidikan karena Kombes Wira Satya Triputra menyatakan kepolisian masih terus akan menggali dari kasus ini. Ya, pihak kepolisian masih terus membuka peluang, ada berbagai kemungkinan kalau kemudian kasus ini kembali didalami, terutama terkait dengan ihwal penyebab kematian Arya Daru. Sementara itu pemirsa, pihak keluarga Arya Daru yakin bahwa Daru tidak mengakhiri nyawanya sendiri. Terkait dengan masalah kesehatan mental Arya Daru, pihak keluarga enggan mengomentari ranah pribadi tersebut. Kita dengarkan pernyataan dari kakak ipar dari Arya Daru berikut ini.
Saat ini Mas, bisa kami sampaikan, kami ini sedang fokus untuk tetap menjaga hati dan pikiran dari anak-anak almarhum. Karena kan seperti kita ketahui ini juga bukan proses yang mudah, bukan proses yang istilahnya ya kita semua tahu lah situasinya seperti ini ya. Ini sangat berat bagi kami gitu. Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu Mas. Ngerti Mas Agus? Gitu. Mas, itu kan kami melihat pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Kurang lebih gitu Mas. Enggak. Data dari email almarhum tentang konsultasi ke yayasan pelayanan kesehatan mental itu bagaimana Mas? J. Nah, namanya kita konsultasi ya mengenai berbagai macam hal terkait dengan materi apapun itu, saya rasa itu kan merupakan hal pribadi ya. Jadi kami tidak mengomentari ya. Nah pemirsa, meski penyidik dari Polda Metro Jaya telah menyimpulkan bahwa tidak ada unsur pidana dalam kematian Arya Daru, namun berbagai fakta penyelidikan masih membuka ruang tafsir. Ya, selengkapnya kita akan bahas pemirsa bersama dengan kriminolog Bung Luki Nurhadianto. Bung Luki, selamat sore. Bung Luki, tadi kita sudah paparkan ya ada beberapa fakta-fakta, tapi kita akan diskusi lebih lanjut Bung Luki usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Newsline. Download Metro TV Extend sekarang.